Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat bertemu dalam mata kuliah Material Teknik 1. Perkenalkan, nama saya Widodo Wijaya Basuki yang akan memandu adik-adik dalam perkuliahan Material Teknik 1 ini mulai dari awal perkuliahan hingga kepada ujian akhir semester. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah material teknik dengan kode TME 138 ya. Dan ini diajarkan untuk mahasiswa semester 2 semester genap 2021-2022 dan bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Ya, ini nama saya Widodo Wijaya Basuki ya. Dan deskripsi mata kuliah ini adalah pemahaman dalam bidang material teknik yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang perancangan teknik mesin. Ya. Kemudian dapat digunakan untuk analisis kegagalan, rekayasa forensik, kemudian mengenal ya, tentang biomaterial hingga mikro dan nanoteknologi. Pada mata kuliah material teknik 1 ini dipelajari struktur mikro pada material logam. Hal ini disebabkan karena struktur mikro dari logam sangat mempengaruhi sifat mekanik dan sifat fisik dari material tersebut. Karena kita mengetahui bahwa material atau logam ya, yang memiliki komposisi dan jenis yang sama dapat memiliki sifat yang sangat berbeda, terutama sifat mekaniknya ya, disebabkan karena adanya perbedaan dalam struktur mikronya. Ya. Kemudian kita akan melakukan pembahasan selanjutnya ya, untuk mempelajari peningkatan kekuatan logam berdasarkan defek dalam material serta pembentukan fasa dalam material yang disebabkan oleh perlakuan panas. Capaian pembelajaran, saya akan menjabarkan pencapaian pembelajaran lulusan ya yang sesuai dengan kurikulum 2021 ya. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Satu itu adalah komponen sikap, yang kedua keterampilan umum, dan kemudian keterampilan khusus. Di sini capaian pembelajaran sikap yang diinginkan adalah mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab ya, atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus yang diinginkan di sini adalah adik-adik mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan di bidang teknik mesin ya, dengan menerapkan pengetahuan dasar matematik, metode numerik, analisis statistik, dan ilmu sains dasar, ya, serta teknologi informasi. Ya, di sini ilmu sains dasar itu tentu saja kimia dan fisika termasuk di dalamnya. Kemudian keterampilan khusus yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merancang komponen dan mengembangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batas-batasan realistik. Ya. Seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, keberlanjutan, serta untuk mengenali atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang dengan wawasan global. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang dan melakukan eksperimen serta kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data atau informasi di dunia digital. Ya. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran lulusan dari kurikulum itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini diharapkan setelah adik-adik menyelesaikan mata kuliah ini, setelah melakukan UAS, ya, ujian akhir semester, adik-adik diharapkan mampu memahami teori dasar material, ya, teori dasar material yakni struktur kristal pada material solid. Ya. Kemudian
yang kedua adalah mampu memahami struktur mikro dari material padat. Ya, di sini dipelajari tentang kristal, apa itu kristal, kemudian bagaimana di dalam kristal itu memiliki defek, berapa jenis defek, kemudian apa yang dimaksud dengan material paduan, ya, kemudian fasa-fasa apa yang bisa terbentuk dalam paduan tersebut, ya. Kemudian di samping itu juga, di samping memahami struktur mikro, juga adik-adik diharapkan mampu memanfaatkan, ya, pengetahuan tentang struktur mikro itu untuk peningkatan kekuatan pada metal. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengenali manfaat dari diagram fasa, ya, diagram transformasi isotermal, serta diagram transformasi kontinu saat melakukan perlakuan panas pada material logam, ya, dengan tujuan untuk mengubah sifat mekanik pada material. Jadi di sini tidak hanya adik-adik tidak hanya mengetahui atau mempelajari, tetapi di sini diharapkan bisa mengenali manfaatnya, ya. Oke, jadi kemudian tentang asesmen. Untuk mata kuliah ini ada dua jenis asesmen, yakni asesmen tertulis dan asesmen tugas. Ya. Dengan bobot penilaian sebagai berikut. Untuk asesmen tertulis itu adalah UTS dan UAS yang masing-masing memiliki bobot 30%. Kemudian untuk asesmen tugas, ya, kita memiliki tugas 1 dan tugas 2 yang masing-masing adalah 20%. Kemudian sumber pembelajaran di sini ada banyak referensi, ya. Saya masukkan di sini banyak publikasi-publikasi yang pernah saya tulis atau sebagai co-author. Ya. Buku di sini ada Kalister, ya, pengarangnya Kalister, ya, dengan judul Fundamentals of Material Science and Engineering, ya, edisi ke-10, dan ini merupakan buku yang utama, ya, dalam mata kuliah kita ini. Kemudian yang kedua adalah buku tentang grain boundary migration di dalam metal, ya, yang dikarang oleh Gunther Goldstein. Kemudian yang ketiga ini adalah buku tentang bagaimana melakukan perlakuan panas pada baja, ya. Nah, ini yang dikarang oleh Volker Lepley, ya. Nah, ini memang dalam bahasa Jerman, tetapi juga adik-adik bisa mempelajari tentang perlakuan panas dalam baja ini dalam buku yang pertama, ya, yang dikarang oleh Kalister, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada paten, ya, yang pernah saya terbitkan, ya, yang tentang material komposit, ya. Bagi adik-adik yang tertarik mungkin bisa juga membacanya. Kemudian yang selanjutnya ini publikasi-publikasi jurnal internasional yang banyak berhubungan tentang bagaimana kita bisa menggabungkan dua material atau pengelasan, ya, pengelasan material logam tanpa melibatkan fasa cair. Ya, jadi ini adalah solid state diffusion bonding, ya, dan ini tentu saja banyak sekali kaitannya dengan material teknik, ya. Oke, kemudian rencana pembelajaran adik-adik kita dalam pertemuan mata kuliah material teknik ini kita memiliki 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, ya, dan sisanya 2 kali adalah ujian, ya. Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, rencana pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa bahan ajar, ya. Jadi satu bahan ajar bisa saja lebih dari 1 kali pertemuan, ya, bisa 2 dan 3 kali pertemuan. Nah, seperti tadi saya sebutkan, mata kuliah ini berbobot 2 SKS, ya. 1 SKS itu adalah 50 menit, ya. Jadi 2 SKS berarti 100, ya, 100 menit. 100 menit berarti 1 jam 40 menit, ya. Itu adalah pertemuan di kelas atau tatap muka, ya. Kemudian kita ada tugas,
ya tugasnya ada tugas mandiri dan tugas terstruktur, ya. Tugas-tugas ini ya diharapkan nantinya adik-adik dapat melakukannya itu ya di rumah dengan memanfaatkan waktu yang telah dirancang di sini, ya. Jadi seperti ini pada pertemuan 1 ya itu bukan pertemuan 1, bahan ajar yang pertama ya. Bahan ajar yang pertama itu 3 kali pertemuan ya, tatap muka selama 300 menit ya total ya, dan waktu yang disediakan untuk tugas itu adalah 720 menit. Nah, perkuliahan tatap muka ini adalah pertemuan sinkronus ya dengan menggunakan Microsoft Teams ya. Kita akan melakukan ceramah dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya pada saat perkuliahan yang kita anggap juga sebagai kuis. Kemudian ada pertemuan pembelajaran asinkronus itu untuk tugas. Jadi adik-adik diharapkan dapat membuat tugas dengan mencari dan membaca referensi dan kemudian membuat tulisan ringkas. Ya. Nah, media pembelajarannya itu bisa Microsoft Teams ya, dengan menggunakan PPT presentasi, ya, PowerPoint presentasi, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan e-learning Atmajaya, misalnya untuk kuis, ya. Untuk kuis kita bisa menggunakan e-learning Atmajaya. Nah, kemudian untuk bahan ajar yang pertama, ya, yang awal ini, ya, kita ini yang pertama itu adalah menjelaskan RPS, kontrak kuliah dan peraturan perkuliahan. Ya, tadi udah kita sebutkan peraturan perkuliahannya itu seperti apa. Dan ini kita kemudian setelah itu kita lanjutkan pertemuan kedua, ya. Pertemuan kedua itu adalah pengantar, ya. Kita masuk ke bahan perkuliahan, ya, yakni pengantar peran material teknik. Kemudian selanjutnya adalah struktur dalam solid kristal. Nah, dari pertemuan ini diharapkan, ya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dalam kristal solid, khususnya BCC, body centered cubic, dan face centered cubic, serta mengetahui fungsi dari slip plane. Ya, kemudian pengalaman belajar mahasiswa adalah memahami struktur kristal pada metal yang digunakan dalam teknik mesin dan memahami konsep slip system dalam material kristal serta kegunaannya. Kemudian setelah ini bahan kajian ini akan rampung dalam 3 pertemuan, kemudian itu dilanjutkan dengan pertemuan keempat dan kelima dengan bahan kajian defek 0 dan 1 dimensi dalam material solid, ya. Ya, dan di sini CPNK yang diinginkan adalah mahasiswa mampu menghubungkan defek 0 dan 1 dimensi pada material solid dalam proses difusi, ya, dan juga penguatan logam. Di sini pengalaman belajar yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, ya, jenis defek 0 dan 1 dimensi dalam material kristalin, ya, dan mengetahui manfaat dari defek-defek tersebut dalam proses difusi, kemampuan deformasi hingga pada penguatan material. Kemudian pertemuan 6 dan ke-7, ya, bahan kajian adalah defek 2 dan 3 dimensi pada material solid. Nah, di sini CPNK yang diharapkan adalah mampu menghubungkan defek 0 dan 3 dimensi, 2 dan 3 dimensi dengan sifat dari material. Ya. Nah, di sini pengalaman belajar adalah memahami sifat defek 2 dan 3 dimensi dalam material kristalin dan mengetahui pengaruh dari defek-defek tersebut terhadap utilitas material serta pertumbuhan butiran. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester, ya. Ujian tengah semester ini berbobot 30%, ya. 10% itu dari bahan ajar pertama, ya, dan kemudian 10% kedua itu dari yang kedua, dan 10% ketiga itu dari bahan kajian atau bahan ajar yang ketiga. Ya, nah kemudian setelah UTS kita lanjutkan perkuliahan tentang
Diagram fasa dalam sistem biner, ya. Sebagai contoh paduan dari besi dengan karbon, ya. Dan pertemuan ini relatif relatif mungkin sangat relatif baru bagi adik-adik yang semester 2, ya, sehingga ini perlu dilakukan secara bertahap, ya, sehingga dibutuhkan waktu yang relatif panjang, ya, selama 3 pertemuan. Dan capaian pembelajaran mata kuliah untuk bahan ajar ini adalah mahasiswa mampu menguraikan fasa-fasa yang terbentuk pada paduan baja karbon, ya. Dan pengalaman belajarnya adalah memahami bagaimana diagram fasa biner dihasilkan, ya. Kemudian juga bisa memahami jenis-jenis dari fasa-fasa tersebut. Kemudian memahami reaksi eutektik, peritektik, dan eutektik. Kemudian selanjutnya dapat menjelaskan secara detail diagram fasa FEC, ya. Berikut transformasi fasa dan segregasinya. Dapat memilih jenis baja, ya. Jadi ini jika adik-adik telah memahami semuanya, jadi adik-adik selanjutnya nanti mungkin ke depannya, ya, pada saat melakukan kegiatan perancangan atau apa, dapat memilih jenis baja karbon yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh adik-adik. Ya, kemudian setelah ini pertemuan kita lanjutkan dengan pertemuan ke-13 dan ke-14. Ini bahan ajarnya adalah perlakuan panas pada material logam. Jadi diharapkan dari capaian pembelajarannya itu adik-adik mampu membandingkan kegunaan berbagai metode perlakuan panas pada material logam, ya. Seperti annealing, ya, nanti, ya, kemudian normalizing, kemudian spheroidizing, ya, kemudian juga untuk hardening dan seterusnya. Nah, di sini pengalaman belajarnya adalah memahami pentingnya perlakuan panas annealing, normalizing, spheroidizing, ya, agar baja yang keras dapat dilakukan proses manufaktur dengan lebih mudah. Memahami proses hardening dengan pembentukan fasa metastabil seperti Beinig dan Martensit. Ya. Selanjutnya, bahan ajar yang terakhir adalah pembentukan fasa metastabil pada material solid. Nah, ini akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan, yakni pertemuan ke-14 dan ke-15. Dan capaian pembelajarannya itu jadi diharapkan mampu memahami pembentukan fasa metastabil pada material dengan membahas TTT diagram. TTT diagram dan bukan cuma TTT diagram, ya, di sini juga TTT diagram itu adalah isothermal transformation diagram, ya, dan juga di sini selanjutnya kita akan atau adik-adik juga mampu memahami penggunaan dari continuous diagram transformasi kontinu, ya. Nah, pengalaman belajar, ya, yang dapat diperoleh oleh adik-adik adalah memahami diagram transformasi isothermal atau TTT, T, ya. Jadi ini TTT ini adalah time temperature transformation diagram, ya, atau yang dikenal juga sebagai isothermal transformation diagram. Dan diagram transformasi kontinu serta dapat memanfaatkan diagram-diagram tersebut dalam rekayasa fasa pada metal, ya. Nah, indikator penilaiannya, ya, ini penilaian UTS UAS, ya. Nah, adik-adik yang akan dinilai adalah ketepatan analisis, kebenaran dalam hitungan jika ada hitungannya, ya. Kemudian kesesuaian kriteria, ya, dan juga kebenaran dalam penggunaan data, ya. Oke. Kemudian kemudian kita masuk kepada tugas dan penilaian. Tugas itu ada 2, ya, yakni tugas pertama itu sebelum UTS dan yang kedua adalah setelah UTS dan sebelum UAS. Nah, tugas 1 itu memberikan contoh
ya yang dapat menjelaskan kegunaan manfaat setiap bahan kajian sebelum UTS dalam rekayasa material di industri. Ya. Nah, waktu yang diberikan itu adalah 28 jam, ya, dan penilaiannya itu untuk tugas 1 nilai tertinggi adalah 100. Ya. Dan di sini untuk tugas yang kedua, ya, itu adalah memberikan contoh yang dapat menjelaskan kegunaan manfaat setiap bahan kajian tapi ini setelah UTS dan sebelum UAS dalam rekayasa material di industri. Ya, waktunya sama, maksimum penilaian juga sama, dan di sini indikator penilaiannya itu adalah ketepatan menjelaskan efek yang dihasilkan. Terus yang kedua, ketepatan menjelaskan mekanisme, dan ketiga, sistematika dalam menjelaskan proses. Ya. Bobot penilaian masing-masing tugas adalah 20%. Demikian adik-adik tentang pembahasan tentang rencana pembelajaran semester. Ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita berikan waktu mungkin 1 menit. Ya. Ada? Semua setuju tentang rencana pembelajaran semester ini? Dari saya setuju, Pak. Setuju ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, ini kelihatan semua PowerPoint presentasinya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya, jadi kita ini mulai dengan pengantar ya, pengantar tentang material teknik yang digunakan dalam teknik mesin itu bermacam-macam ya, mulai dari metal, polimer, elastomer, gelas dan keramik. Dan di sini dengan berkembangnya zaman ada yang namanya dengan material hybrid yang kita kenal sebagai composite. Tapi walaupun demikian metal itu masih mendominasi ya dalam teknik mesin karena metal itu memiliki sifat yang walaupun di samping dia kuat, keras, kuat, ya, tegar, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan deformasi plastis dan dia juga memiliki ketangguhan yang tinggi yang mungkin kelebihan dari metal ini dibandingkan dengan material lainnya. Nah, kenapa kita mempelajari material teknik dan material science ya? Karena kita mengetahui banyak sekali jenis material yang ada dan untuk mengambil keputusan jika kita ingin mendesain sesuatu ya itu akan sulit sekali jika kita tidak mempelajari tentang ilmu material teknik atau ilmu material atau rekayasa material ya. Jadi keputusan ya kita harus bisa mengambil keputusan material mana yang ingin kita pakai ya. Nah, kriteria dalam pengambilan keputusan itu adalah tentang kondisi di mana material itu digunakan ya. Jadi material yang digunakan pada suatu kondisi tertentu kita harus menyesuaikan dengan sifat materialnya tersebut ya. Jadi kalau kita menggunakan material itu di daerah yang korosif ya kita harus mencari material yang memiliki sifat tahan terhadap korosi misalnya ya. Dan kemudian juga pertimbangan lainnya adalah bagaimana material itu terdegradasi ya oleh lingkungan di sekitarnya pada saat dia itu digunakan ya. Jadi misalnya material tersebut digunakan pada temperatur yang tinggi ya. Jadi material yang kuat pada temperatur ruang itu bisa saja pada temperatur tinggi dia mengalami degradasi ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan tentang life cycle assessment-nya ya, bagaimana pengaruh material tersebut terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana material tersebut dilakukan proses manufaktur dan juga biayanya itu seberapa besar. Ya. Nah, di sini mempelajari ilmu material itu juga
tujuannya juga untuk membuat kita itu menjadi lebih familiar ya terhadap karakteristik material. Juga kita juga bisa mengetahui hubungan antara struktur dan sifat dari material tersebut. Ya, dan kemudian juga sangat penting kita mempelajari material ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana material itu dilakukan proses pemrosesannya. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang salah dalam pemilihan material dapat mengakibatkan hal yang sangat berbahaya ya, hingga bisa kehilangan nyawa manusia. Seperti yang kita lihat di sini terjadi pada tahun 1912 yakni kejadian Titanic, dan juga pada tahun 1943 yaitu kapal kargo ya, Liberty yang patah dan retak sebelum dia itu digunakan, hanya diletakkan di dermaga ya, dan dengan adanya ombak ya ini menjadi patah. Kemudian beda antara material science dan material engineering. Di material science itu dalam hal ilmu material ya, mahasiswa itu mempelajari tentang bagaimana membuat atau mensintesis material baru ya. Dan untuk material engineering ya, jadi mahasiswa yang mempelajari tentang material engineering itu dapat menggunakan material yang dihasilkan tersebut ya oleh seorang material scientist ya. Kemudian dia dapat menggunakan material tersebut untuk membuat produk atau sistem yang baru ya, dan kemudian juga dia juga harus dapat bisa mengembangkan ya bagaimana teknik pemrosesan material tersebut. Yang sangat penting dalam material science dan material engineering adalah 4 komponen ini ya, yakni komponen processing, struktur, properti, dan performance. Kita mengetahui bahwa unjuk kerja dari suatu produk ya itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, dan sifat-sifat ini juga sangat dipengaruhi oleh struktur yang mendukungnya, dan struktur ini ya dipengaruhi oleh bagaimana dia itu diproses ya. Nah, tentang struktur dan properti yang disebut dengan struktur itu adalah bagaimana susunan internal dari komponen-komponen di dalam material tersebut. Ya, kita melihat ini misalnya transmisi memiliki struktur makroskopik ya. Kemudian apabila kita melihat di bawah mikroskop ya material yang digunakan ya, itu akan kita melihat struktur mikroskopiknya ya. Dan struktur mikroskopiknya itu jika kita perbesar ya, kita akan melihat susunan atom-atom yang ada di dalamnya, dan ini adalah struktur nanoskopiknya ya. Dan kemudian makin dalam kita akan melihat susunan atomnya itu seperti apa ya. Nah, sedangkan sifat dari material itu adalah respon ya, yang sangat karakteristik dari material disebabkan karena adanya stimulus dari luar. Seperti yang kita lihat adik-adik bahwa di sini ya, struktur yang berbeda itu akan menghasilkan properti atau sifat yang berbeda. Seperti ini 3 jenis plat ini itu terbuat dari aluminium oxide. Materialnya sama persis ya, tetapi di sini strukturnya sangat berbeda. Yang sebelah kanan, yang paling kanan itu material aluminium oxide yang umum didapatkan, yang dimana ada butiran-butiran kristal di dalamnya, banyak sekali batas-batas butirannya, kemudian banyak defek di dalamnya sehingga ini tidak bisa tembus cahaya. Sedangkan yang di tengah itu tidak memiliki batas butiran, tetapi dia memiliki ruang-ruang kosong di dalamnya yang bisa membelokkan sinar ya, sehingga di sini hanya sebagian dari sinar bisa ditransmisikan oleh material ini. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah material yang bisa dikatakan sangat sedikit sekali defek yang ada di dalamnya ya, sehingga material ini bisa mentransmisikan sinar ya. Jadi kita lihat dari struktur yang berbeda ini, properties atau sifat dari material tersebut juga berbeda. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih.